Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melody Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan video untuk penjelasan codingan program C++ untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Yang di mana di sini pertama-tama saya akan menjelaskan penjelasan video untuk soal nomor satu terlebih dahulu. Untuk soal nomor satu ini, kita disuruh membuat program pengurutan dari terkecil ke terbesar, lalu sebaliknya dengan menginput n barisan. Baik, langsung saja kita masuk ke program C++-nya. Nah, pertama-tama langkah kita ketika memulai program C++, biasanya kita mulai untuk menginput fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Untuk fungsi pertama itu sendiri, di sini ada fungsi yang namanya itu include string. Include string. Nah, fungsi dari include stream ini tujuannya itu sebagai pengarah nih, pemanggil si perpustakaan agar kita bisa menginput dan menghasilkan si outputnya nanti. Biasanya itu berupa perintah si in dan perintah si out. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang kedua itu kita menggunakan fungsi using namespace std. Nah, penggunaan dari fungsi using namespace std itu agar kita tuh tidak ribet ketika kita menjalankan suatu program standar C++-nya. Jadi seperti ini, saat kita menginput fungsi in ataupun cout nanti, nah awalnya itu kan kita harus mulai programnya kan, kita harus menuliskan yaitu std. Nah, supaya nggak ribet, makanya kita langsung panggil di awal, yaitu dengan fungsinya itu namanya using namespace std. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke program utamanya, yaitu fungsi in main. Nah, fungsi dari Inmen ini sendiri itu sebagai program utama. Jadi langkah-langkah yang akan kita masukkan tadi, soal nomor satu kan kita disuruh untuk mengurutkan nilai dari terkecil ke terbesar, ataupun sebaliknya. Dengan variabelnya itu kita menginput variabel n. Nah, jadi proses perhitungan itu, semuanya itu langkah-langkahnya termasuk ke si program utama, yaitu si fungsi inmen ini. Nah, sebagai penanda, agar si langkah-langkahnya itu tidak termasuk ke include ataupun using namespace std ini, nah baru kita tandain dengan menggunakan kurung perawal. Nah, langsung saja setelah kita masukkan untuk fungsi program utamanya, kita akan masukkan tipe datanya. Nah, di sini kita akan menginput variabel n kan, yaitu mengurutkan bilangan terkecil ke bilangan terbesar, ataupun sebaliknya. Nah, untuk tipe datanya itu sendiri menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data yang bersifat bilangan bulat, atau bilangannya itu utuh. Utuh. Jadi kayak gini, bilangannya itu tetap kayak angkanya itu 7, 19, atau ratusan. Jadi bukan bersifat koma, ataupun koma-koma, negatif, ataupun angka yang nol. Nah, lalu kita langsung saja untuk masukkan si variabelnya. Tadi kan variabelnya itu ada n. Nah, di sini saya menggunakan variabel baru lagi, yaitu variabel dem, atau singkatan dari tempat lah. Lalu kita tutup. Nah, terus kita akan mencetak hasil si outputnya nanti dengan menggunakan fungsi si out. Nah, di sini untuk hasil si outputnya, biasanya di hasil runnya nanti kita pakai masuk menggunakan tanda petik. Lalu di sini untuk kata-katanya itu seperti ini, masukkan jumlah si elemennya, yaitu elemen si variabel n. Terus kita tutup. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mencetak hasil si outputnya nanti, baru kita simpan nih si variabel n tadi yang sudah kita deklarasikan di awal tadi menggunakan fungsi si in. Nah, tadi kan kita udah nyiapin wadah untuk variabel n kan? Nah, kita simpan juga menggunakan si in. Terus, n kita tutup. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data baru. Sama tipe datanya itu tetap integer, dan untuk variabelnya aja yang baru yaitu variabel r atau array. Di sini saya singkat aja, sama variabelnya itu r. Nah, untuk array-nya di sini yaitu array dari si variabel n tadi. Nah, jadi supaya untuk mempersingkat saja satu jenis variabelnya, jadi di sini saya menggunakan fungsi array. Terus ditutup. Nah, selanjutnya setelah sudah kita baru masuk ke proses perulangannya. Nah, kan kita akan masuk ke proses perulangan menghitung dari nilai terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Di sini menggunakan perulangan for. Terus kita tulis nih bentuk-bentuk for-nya akan ada inisialisasi, kondisi, dan perulangan. Yang pertama itu ketika ingin memasukkan bentuk dari pernyataan perulangannya, kita masukkan juga untuk tipe datanya, yaitu di sini saya menggunakan tipe data integer, dan yang pertama itu kan ada inisialisasi. Nah, untuk variabelnya itu saya namakan dengan i, dan untuk inisialisasinya saya mulai dengan 0, lalu ditutup. Nah, untuk kondisinya itu ngecek selama i kurang dari si variabel n yang sudah diinputkan di atas tadi. Terus ditutup,
Untuk perulangannya itu bertambah banyak satu kali setiap satu perulangan di I++. Nah, di proses perulangan ini kita kan masukkan jumlah elemennya kan. Nah, misalnya saya menginput jumlah elemennya itu 9. Nah, berarti ketika saya masukkan data-datanya itu ada 9 data. Jadi itu untuk masukkan mengurutkan nilai terkecil ke nilai terbesarnya itu seperti ini. Kita masukkan dulu nih jumlah elemen variabel n-nya itu ada berapa, baru dimasukkan ada berapa anggota-anggota himpunannya. Kayak misalnya 9. Jadi anggota himpunannya itu ya ada 9. Misalnya data ke satu berapa, data kedua kita menginput setelah berapa sampai ke data terakhir, yaitu mengikuti dari data sebanyak N yang dimasukkan oleh si user nanti. Nah, terus kita cetak menggunakan si out. Nah, di sini saya akan namakan misalnya elemen. Elemen keberapa nih? Misalnya elemen ke satu kan. Nah, terus supaya elemennya itu urut, elemen ke satu sampai ke si N, maka di sini kita masukkan nih untuk prosesnya, yaitu I ditambah dengan 1. Terus kita cetak sama dengannya, lalu kita tutup. Nah, setelah kita sudah menampilkan hasil si outputnya, untuk masukkan si elemennya itu kan. Nah, kita simpan untuk variabel si yang kedua nih, variabel R ini yang pakai fungsi array ini, fungsi array dan berindeks n ini. Kita masukkan. Namun di sini kan di dalam proses si in menginput ini kan kita ada di dalam proses perulangan i kan. Makanya di sini untuk variabel R-nya itu indeksnya itu namanya tuh i, bukan n. Kita tutup. Dan kita tutup juga untuk proses perulangan si for yang di atas itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses si perulangan untuk pengurutannya. Nah, setelah sudah, nah kita masuk, kita sama menggunakan pernyataan perulangan for, terus kita tulis lagi, tulis juga untuk tipe datanya di sini integer, biasa i, kita mulai inisialisasi sama dengan 0, terus untuk perulangannya itu ngurut nih, kita perulangan pengurutan I kurang dari N dikurang dengan 1. Lalu I++. Nah, untuk penjelasan dari proses perulangan yang pengurutan yang bagian integer I sama dengan 0, dan untuk kondisi, di sini kondisinya I kurang dari N kurang 1. Nah, kenapa sih di sini kondisinya itu N dikurang dengan 1? Nah, saya akan menjelaskan dengan contoh. Misalnya, ada 5 angka nih kan saya menginputkan N-nya itu 5. Nah, berarti jumlah datanya itu 5. Nah, karena proses perulangannya itu, kita cuma butuh 4 kali putaran kan, untuk memastikan bahwa semua angkanya itu bakal tersusun dengan rapi. Maka, angka terakhirnya itu ya pasti otomatis sudah benar posisinya. Makanya di sini, N dikurang 1. Nah, baru kita masuk lagi nih, di dalam proses pengurutan ini, ada namanya proses pengurutan nilai terkecil ke nilai terbesar. Di sini, sebagai penanda lagi, kita akan menggunakan kita ketik lagi kurung kurawal. Terus kita masukkan untuk proses perulangannya lagi, yaitu for. Nah, untuk perulangan yang ketiga ini, saya menggunakan variabelnya itu J, terus inisialisasi lagi, J sama dengan 0. Terus untuk kondisinya itu, J kurang dari N, dikurang dengan I, dikurang dengan 1. Nah, untuk perulangannya itu, ada I++. Nah, saya jelaskan lagi untuk kondisinya saja. Kenapa di sini kondisinya itu J kurang dari N dikurang I dan dikurang 1. Nah, jadi setiap kali satu putaran I itu selesai, maka angka paling besarnya itu kan sudah tenggelam kan, sudah hilang gitu loh. Nah, maka ke posisi paling belakangnya itu yang benar. Jadi kita tidak perlu mengecek angka yang sudah benar di belakang itu lagi. Jadi semakin banyak I, maka semakin sedikit angka yang perlu dicek, yaitu N dikurang I dan N dikurang 1. Jadi lanjut saja secara ringkas dan mudah dipahami itu seperti ini. Jadi untuk fungsi yang perulangan for ini itu tugasnya itu sebagai pengecekan. Jadi berapa kali si proses perulangannya nanti ketika sudah menginputkan si angka variabel si n-nya. Misalnya di sini saya mengasih contoh inputan n-nya itu semisal 5. Nah, itu kan n-nya itu 5. Nah, langsung saja di sini untuk pengecekan si kondisinya.
Nah, jadi N dikurang dengan I. I-nya tadi kan sudah diinisialisasikan, yaitu sama dengan 0. Jadi, N-nya itu dikurang 0. N-nya tadi kan saya mengasih contoh 5. Jadi, 5 dikurang 0 dikurang 1. Nah, jadi itu kan tinggal 4 kan? Nah, artinya, jadi masih bersisa 4 kali pengecekan perulangannya. Jadi, lanjut lagi selama N-nya itu habis. Terus yang kedua kan tinggal 4 kan? Nah, jadi lagi 4 dikurang 1. Nah, I-nya kan itu kan selalu bertambah. Di sini kan untuk perulangan yang bagian variabel I. Nah, itu kan perulangannya itu kan I plus plus. Nah, jadi I-nya bertambah. Tadi kan 0. Terus ya bertambah 1. Jadi 1. Nah, jadi tadi kan N-nya itu tinggal 4 kali proses pengecekan pengurutannya kan. Jadi tinggal hanya 4 kali. Nah, lanjut ke selanjutnya. N-nya itu masih tetap, yaitu 5. Hanya saja proses perulangan pengecekan pengurutannya itu tinggal 4 kali. Nah, jadi yang berubah tuh hanya ini I-nya saja. Jadi tadi kan N-nya tuh 5. Nah, dikurang dengan 1. I-nya kan sudah bertambah. Nah, di bagian variabel perulangan itu kan tadi udah 0. Terus perulangannya itu I plus plus. Jadi I-nya tuh bertambah 1. Jadi 5 dikurang 1 dikurang 1. Nah, jadi tinggal 3. Jadi tinggal 3 kali perulangan pengurutannya kan. Nah, lanjut lagi sampai 0 lah pokoknya. Terus I-nya tuh bertambah lagi jadi 2. Jadi 5 dikurang 2 dikurang 1. Nah, jadi tinggal 2 kali pengecekan lagi kan. Nah, terus yang terakhir, I-nya itu bertambah 1 lagi, jadi 3. Jadi 5 dikurang 3 dikurang 1, yaitu 1. Jadi tinggal sekali lagi pengecekan yang paling terakhir. Nah, itu kan sebagai proses pengecekan pengurutannya saja kan, berapa kali pengurutannya, perulangan pengurutannya. Nah, lanjut di sini untuk proses si perhitungannya ketika sudah memasukkan si elemen-elemennya nanti, jumlah data-datanya. Nah, di dalam for ini berarti terdapat kondisi if. Di sini ada kondisi if, baru kita masuk ke proses perhitungannya. Ini masuk untuk variabel R, terus berindeks C, dan lebih besar dari variabel R berindeks J ditambah 1. Nah, selanjutnya lanjut ke proses perhitungannya. Nah, di sini kan ada kondisi if untuk variabel A berindeks J lebih besar variabel R berindeks J plus 1. Nah, jadi itu ini baru proses perhitungannya. Misalnya tadi kan saya menginput jumlah elemennya itu 5. Nah, di sini sebagai contoh untuk data-datanya itu, saya misalnya semisal masukkan 50, 30, 40, 10, dan 20. Nah, kita cek kan, untuk cek pengecekan yang pertama itu, nah, di himpunan pertama kan tadi menginputkan 50, ingat ya, 50, 30, 40, 10, 20. Nah, kita cek nih. Jadi 30 itu apakah lebih besar dari si maaf, jadi si 50 ini apakah lebih besar dari 30? Nah, itu kan benar kan 50 itu lebih besar dari 30. Nah, maka baru kita masuk ke si proses tukarannya. Jadi 50 itu kita tukar dengan 30. Nah, jadi kita tukar ke samping. Jadi yang pertamanya itu jadi 30, baru 50, 40, 10, dan 20. Terus cek lagi untuk pengecekan yang kedua. Nah, pengecekan kedua tuh apakah 50 lebih besar dari 40? Nah, itu kan betul kan? Jadi geser lagi ke kanan. Jadi 30, 40, 50, 10, 20. Cek lagi ke perulangan ketiga. Jadi 50 apakah lebih besar dari 10? Iya kan? Nah, jadi geser 50 geser lagi ke kanan. Terus cek lagi yang terakhir itu kan 20 kan tadi. Nah, terus 50 apakah lebih besar dari 20? Nah, masih benar nih. Jadi 50-nya itu digeser ke paling belakang. Jadi 30, 40, 10, 20, 50. Nah, jadi proses itu tuh terus kita tukar terus, jadi prosesnya itu perulangannya itu sampai benar. Jadi yang pertama itu paling terkecil, dan yang terakhir itu si paling yang terbesar nanti. Nah, di awal tadi kan saya sudah masukkan deklarasi variabel dem kan. Nah, di sini baru di variabel dem itu sebagai proses perulangannya atau proses tukar menukarnya. Di variabel dem ini sama dengan saya akan menuliskan terlebih dahulu proses-prosesnya. R berindeks C ditutup, terus R sama dengan A, C plus 1, tutup, terus R, J plus 1, dan baru ditutup.
Baik, melanjutkan untuk penjelasan dari si prosesnya ini dan sama dengan ini. Nah, sebagai contoh yang tadi, misalnya bayangkan saya ada dua angka saja, yaitu yang pertama tadi kan 50, 30, 40, 10, 20 kan. Nah, di sini contohnya itu misalnya dua angka saja nih, 50 dan 30 saja saya ambil. Nah, 50 itu kan tadi letaknya kan di sebelah kiri kan. Nah, terus di sebelah kanan 50 ini ada 30. Nah, kita masuk nih ke prosesnya. Dem sama dengan variable R ini kan. Nah, jadi kita simpen nih, kan ambil 50. Nah, jadi 50 tadi kita titipkan ke si variabel yang namanya dem ini, ke si kotak dem ini. Terus lanjut ke proses yang di bawahnya, variabel R indeks C ini sama dengan variabel R indeks C per 1. Nah, jadi kan di samping 50 itu kan tadi kan ada 30 kan. Nah, si angka 30 ini kita pindahkan ke tempat 50 yang kosong tadi. Jadi digeser, pindahkan 30 ke tempat 50 yang kosong tadi. 50 yang di bagian variabel RJ ini kan tadi kan masih ada angka 50 kan, tapi udah kita pindahkan ke tempat si dem ini kan. Nah, yang kosong ini kita isi dengan 30. Nah, terus yang bawahnya ini variabel R indeks C plus 1 sama dengan dem baru kita kembalikan. Jadi 50 yang di dem itu tadi kita taruh di tempat yang 30 itu. Nah, jadi itu untuk proses tukar menukarnya. Nah, selanjutnya kita akan tutup si kondisi-kondisi yang ada di atas tadi. Ini tutupan ini. For if sudah kita masukkan untuk proses perulangan dari terkecil ke terbesarnya, baru kita akan mencetak si hasil outputnya nanti menggunakan fungsi si out. Out. Nah, di sini jadi untuk penamaan itu misalnya diurutkan dari terkecil ke terbesar, terus tutup. Baru kita masukkan untuk kondisi perulangannya juga, perulangan lagi, yang diurutkan dari terkecil ke terbesar. Masuk tipe datanya integer, variabelnya seperti biasa, disputasi dimulai dari 0, terus kondisinya itu I kurang dari N, terus untuk perulangannya itu I plus plus. Jadi kita see out. A, R, Nah, di sini kan kita ingin mengurutkan hasil output dari terkecil ke terbesar kan. Nah, kita masukkan untuk proses perulangannya seperti biasa. Nah, kita panggil juga untuk si kita sudah menyimpan si in yang di atas tadi. Yang si in kita simpan yang variabel R berindeks I. Kita panggil lagi, terus kita taruh di bawah. Selanjutnya kita untuk mencetak hasil si output sebaliknya, yaitu si out mengurutkan sebaliknya. Kita urutkan dari terbesar ke terkecil. Kemudian ditutup, kemudian kita masuk juga untuk proses perulangannya. For integer I dengan N dikurang 1, terus kondisinya I dan I kemudian
melanjutkan untuk penjelasan pengurutan jika urutannya itu mundur. Jadi, tadi kan sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Kita mundur nih, kita mengurutkan dari terbesar ke terkecilnya. Di sini kan untuk perulangannya itu seperti ini. Integer i, n dikurang 1, kondisinya itu lebih besar sama dengan 0, dan perulangannya itu i plus plus. Nah, terus lanjut aja, saya akan menjelaskan menginput contohnya. Sama seperti tadi, saya menginput misalnya variabel jumlahnya itu ada 5. Nah, untuk himpunan-himpunannya itu, isi data-datanya itu acak ya, misalnya saya menginput 50, 10, ingat 50, 10, 40, 20, 30, 50, 10, 40, 20, 30. Nah, kita akan simulasikan ke proses perulangannya ini. Nah, integer i. Nah, n-nya tadi kan saya menginputkan 5. 5 dikurang 1 jadi 4. Jadi artinya kayak gini, kita lihat si nomor itu tuh nomor 4. Nah, yang isinya itu 30. Nah, tadi kan ingat kan 50, 10, 40, 20, 30. Jadi nomor indeks yang keempat itu 30, bukan 0. Karena di dalam array kita bacanya itu kamarnya itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika jumlah angkanya itu n-nya tadi 5, berarti kamar yang terakhir, indeks yang terakhir itu 4. Jadi kolom yang keempat itu, isinya tadi yang terakhir kan ada 30. Nah, terus kita cek lagi untuk langkah yang keduanya. Nah, di sini untuk proses di sini kan proses perulangannya itu mundur kan, yang artinya itu berarti I min min, yaitu berkurang satu. Setiap satu kali putaran itu I-nya itu berkurang. Jadi kan I-nya itu kan 4 kan. Nah, baru 4 dikurang I, yaitu dikurang satu, jadi 3. Nah, jadi kamar yang ketiga, nomor yang ketiga tadi kan isinya 20. Jadi kita cetak 20. Jadi mundur nih, 20 itu ada di kamar ketiga. Nah, terus lanjut ke langkah selanjutnya. I-nya berkurang lagi, jadi 2. Jadi mundur kan? Nah, mundur ke kamar yang nomor 2, yang isinya itu 40. Jadi kita cetak, yaitu 40. Nah, terus selanjutnya lagi I-nya itu 2, yang terakhir ya dikurang satu. Jadi tinggal satu nih, I-nya tinggal satu. Terus mundur ke kotak nomor 1. Jadi kotak nomor 1 tadi kan 10 kan, maka kita cetak 10. Terus selanjutnya mundur ke kotak yang nomor terakhir. Jadi kotak yang terakhir kan I-nya itu jadi 0 kan, 1 dikurang 1 yaitu 0. Jadi kita baca kamar yang terakhir. Kamar yang pertama yaitu indeks yang 0 nih. Jadi kamarnya itu ada 50. Tadi kan yang pertama 50. Jadi kita cetak 50 seperti itu. Tapi yang saya jelaskan itu kan pengurutannya itu kan masih acak kan. Tadi nah makanya di sini ada proses perulangannya yang Gemini. Jadi ketika angkanya itu acak di proses pengurutan yang terakhir ini, yang nilai terbesar ke nilai terkecilnya itu kita tidak bisa langsung urutkan saja. Lalu kita urutkan di proses yang awalnya tadi yang ada variabel dem-nya, terus A, R, R, dan berindeks J-nya itu. Nah, ini untuk fungsinya itu bertugas ngurutin dulu. Baru kita bisa ngurutkan dari nilai terbesar ke nilai terkecilnya. Di sini kita urutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil ke terbesarnya. Baru setelah sudah diurutkan dari nilai terkecil ke terbesarnya, baru kita bisa mengurutkan dari terbesar ke terkecilnya. Jadi nggak langsung acak-acakan gitu, ketika langsung diurutkan ke proses dari terbesar ke terkecilnya nanti. Nah, jadi ini fungsinya di sini ada proses perulangan si perhitungan atau rumus-rumus yang menggunakan DEM ini. Terus kita akan lihat hasil si outputnya. Nah, langsung saja di sini saya akan masukkan untuk jumlah elemennya, jumlah banyaknya n. Di sini saya akan masukkan jumlahnya itu sebanyak 9. 9. Nah, jadi elemennya itu ya ada 9 anggota himpunannya. Ada 9 anggota. Terus untuk elemen yang pertama, yang ke satu, saya akan masukkan misalnya 55, terus 45, 40, 25, 20, 10, 75, 35, dan yang terakhir 5. Nah, baik di sini untuk hasil si outputnya jika diurutkan dari terkecil ke terbesar.
Ada yang salah nggak sih di codingannya? Oke. Oh, baik, mohon maaf di sini terdapat kesalahan sintaksnya. Jadi di bagian perulangan for bagian variabel C. Nah, berarti untuk proses perulangannya itu ya variabelnya itu harus sama yaitu C. Di sini saya memasukkan untuk variabelnya itu tetap I. Jadi nanti hasil perulangan pengurutannya itu jadi tidak terurut. Jadi acak-acakan seperti contoh yang tadi. Langsung saja kita lihat hasil runnya yang baru. Tadi kan saya memasukkan jumlah N-nya itu sebanyak 9 data kan. Nah, untuk elemen yang pertama tadi, saya masukkan 55, yang kedua ada 45, yang ketiga ada 40, keempat 25, kemudian kelima 20, keenam itu 10, dan yang ketujuh itu 75, dan yang kedelapan 35, dan yang terakhir 5. Nah, di sini untuk hasil tepatnya setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar maupun sebaliknya. Dari yang diurutkan dari yang terbesar jadi ke terkecil. Untuk yang terkecil ke terbesar kita urutkan. Jadi setelah diurutkan itu 5, 10, 20, 25, 30, 40, 45, 55, dan 75. Nah, namun kalau dibalik, jadi kita bacanya ya dari si angka yang paling belakang. Tinggal dibalik saja 75, 55, 45, 40, 35, 25, 20, 10, dan 5. Baik, itu untuk penjelasan singkat hasil codingan program C++-nya. Untuk hasil lebih detailnya nanti saya akan jelaskan di bagian penjelasan hasil program di bagian penjelasan si dokumennya, yaitu penjelasan PDF-nya nanti. Baik, cukup sekian penjelasan dari program C++-nya. Jadi lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari sudut-nya, deskripsi programnya, penjelasan berbarisnya itu sama seperti saya nguling tadi. Selanjutnya yang terakhir itu penjelasan flowchart-nya, yang terakhir penjelasan lebih detail dari hasil program yang tadi. Baik, langsung saja untuk penjelasan sudut code si programnya. Untuk sudut code itu sendiri sama seperti program C++ tadi bentuknya, namun jika di sudut code program kita ambil di awalnya itu variabelnya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan variabelnya terlebih dahulu kan. Di sini tadi kan ada variabel R, singkatan dari array, terus indeksnya itu N, terus ada I, J, N, dan DEM, dan untuk tipe datanya itu sama semua, yaitu integer. Maaf, di sini ada kelebihan koma. Terus setelah kita sudah masukkan deklarasi variabelnya di awal semua, baru kita masuk ke programnya, yaitu begin. Terus kita masukkan tadi inisialisasi, temnya itu kita masukkan dengan 0. Terus kita siin untuk si variabel n-nya. Nah, biasanya di pseudocode itu jika si ini tuh bentuknya read, nah jika si out itu bentuknya write. Terus masuk ke proses perulangannya, for. Perulangan yang pertama, i-nya itu sama seperti tadi, kita masukkan dengan 0, inisialisasi 0, sampai pengecekan to i kurang dari n. Terus kasihin untuk variabel yang array berindeks i tadi. Jika tadi kan di awal tadi deklarasi di awal variabel R-nya itu kan indeksnya n kan. Nah, namun di dalam proses perulangan for indeksnya itu mengikuti variabel i. Jadi di sini n-nya itu kita ubah dengan i. Terus lanjut ke perulangan selanjutnya. For i kita masukkan inisialisasinya 0 sampai pengecekan i kurang dari n kurang 1. Terus ada proses perulangan lagi. For c kita masukkan 0 lagi, kita cek lagi sampai C kurang dari N dikurang I dikurang 1. Terus di sini ada kondisi-kondisi rumusan proses-proses perulangannya, yaitu menggunakan kondisi if, di mana untuk variabel R berindeks C itu kita masukkan dengan variabel R berindeks I, terus dem ini, maaf kebalik, untuk R berindeks ini kita masukkan ke sini, terus yang R berindeks ini kita masukkan ke si dem ini. Nah, terus untuk variabel R berindeks C ini kita masukkan lagi ke si variabel R berindeks ini, terus variabel si dem ini kita masukkan ke variabel R berindeks C. Jadi ini proses penukarannya, yaitu penukaran dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, baru kan kita cetak ke hasil si outnya. Di sini write, kita cetak hasil nilai terkecil ke terbesarnya. Proses perulangannya itu I, dari masukkan 0, mencetak, yaitu to I kurang dari N. Terus kita si out untuk variabel yang di atas tadi, proses perulangan-perulangan ini kan. Kita ambil variabel R berindeks I.
Terus kita cetak lagi untuk hasil nilai terbesar ke terkecilnya. Terus untuk proses perulangannya itu, nah jika kita mencetak hasil terbesar ke terkecil, berarti itu kan mundur kan? Nah makanya ini I-nya itu kita masukkan dengan N kurang satu. Terus down, artinya itu kita baca dari yang variabel yang akhir atau angka yang akhir, yaitu mundur. Down itu mundur sampai ke 0. Terus kita cetak variabel R berindeks ini. Terus programnya itu sudah selesai dan kita end. Terus jangan lupa diakhiri titik. Kasih sedikit penambahan, Kak, mama, kakak, ibu. Jadi di sini saya banyak terdapat sekali kesalahan penulisannya seperti komanya double dan tanda panahnya. Baik, nanti saya akan perbaiki lagi. Nah, terus selanjutnya penjelasan deskripsi programnya. Untuk penjelasan deskripsi programnya itu bentuknya itu sebagai sama aja, namun bentuknya itu seperti paragraf. Jadi kesatuan satu paragraf seperti ini. Nah, kita mulai. Terus setelah kita mulai programnya, nah seperti biasa kita siapkan si memori, kita siapkan wadahnya. Kita pesan wadah untuk si variabel si R tadi untuk daftar si angkanya dan I dan variabel C sebagai penghitung si perulangannya nanti. Terus variabel N itu sebagai jumlah datanya dan DEM itu sebagai si tempat sementaranya. Terus kemudian semua tipe data yang di atas tadi kan bertipe integer kan. Nah, terus selanjutnya kita tanya jumlah datanya. Kita cetak ke hasil si outnya nanti. Masukkan jumlah data ke si layarnya nanti. Terus selanjutnya jika sudah, kita simpen nih jumlah datanya. Nah, baru kita tunggu dari angka dari si user masukkan nanti. Lalu kita simpan kembali ke variabel yang namanya itu variabel n. Nah, terus isi daftarnya itu kita ulangi. I, yaitu perulangannya tadi kan, for. Ulangi I dari 0 sampai N kurang 1 untuk memasukkan angka ke dalam variabel index ini dengan proses perulangannya itu I++ agar pindah ke kotak berikutnya setiap kali selesai. Terus kita mulai urutkan. Ini mulai urutkannya itu inisialisasi dari terkecil ke terbesarnya. Jadi kita jalankan perulangan di luar I dari 0 sampai N kurang 1 dengan perulangannya itu I++. Jadi supaya programnya itu terus pindah ke si fase pengurutan berikutnya sampai semuanya itu selesai. Terus kita bandingkan angkanya kan, menggunakan DEM tadi. Di dalam perulangan tadi kan, kita kan jalankan perulangan C dari 0 sampai N kurang I kurang 1. Terus kan gunakan C++ kan, perulangannya tuh kita pakai C++. Supaya programnya itu mengecek angka satu persatu secara berurutan. Nah, baru kita masuk ke posisi tukar-menukar. Nah, jika angka di depannya itu lebih besar daripada angka di belakangnya, maka kita akan tukar posisinya. Nah, kita masukkan kan si variabel A berindeks ini ke si variabel yang namanya itu DEM, yaitu wadah sementara yang tadi. Terus kita pindahkan variabel R berindeks C-nya itu ke posisi variabel R yang berindeks itu. Terus masukkan lagi isi DEM yang wadah sementara itu yang tadi, kita kembalikan ke variabel R berindeks C. Jadi tukar menukar, kayak misalnya 50 lebih besar nih, angkanya tuh di pertama 50, 30. Ya kan kita akan mengurutkan dari terkecil ke terbesar kan. Nah, kita siapin udah ke sementara, 50 ke DEM, terus 30 ke sini. Nah, jadi 50 ini kita tukar lagi ke sini. Nah, seperti itu. Terus, jika sudah, kita tampilkan urutan naiknya, kita hasil terkecil ke terbesarnya, lalu tampilkan semua isi variabel R yang tadi dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari N, menggunakan proses perulangan I++. Terus, yang terakhir, tampilkan urutan turunnya, urutan terbaliknya, hasil terbesar ke terkecil. Lalu, tampilkan isi variabel R dari N kurang 1 sampai mundur, yaitu sampai 0, menggunakan perulangan I min min. Selanjutnya, programnya selesai. Nah, untuk penjelasan per barisnya sudah saya jelaskan ketika saya mengoding tadi. Nah, selanjutnya untuk penjelasan dari bentuk flowchart programnya. Untuk bentuk penjelasan flowchart program itu sama seperti bentuk codingan tadi, hanya saja bentuknya itu seperti simbol. Di sini ada simbol oval, jajar genjang, persegi panjang, bentuk heksagonal atau segi 6, terus ada belah ketupat. Nah, langsung saja kan, oval itu untuk memulai program dan mengakhiri program, jajar genjang itu untuk menginput output, persegi panjang itu untuk proses, dan heksagonal itu untuk inisialisasi. Dan belah ketupat itu untuk kondisi yang berupa misalnya if ataupun else. Nah, kita mulai programnya, start. Terus kita kan tadi menginput n kan, kita masukkan n-nya. Nah, kemudian kita masuk ke prosesnya. Tadi kan ada variabel yang bernama R, yang berindeks n, dan wadah sementara. Jadi di sini menggunakan simbol si persegi panjang, karena bentuk-bentuk variabel 2 ini akan dimasukkan ke si proses perhitungannya nanti atau proses perulangannya nanti. Makanya bentuknya itu menggunakan proses persegi panjang.
Terus masuk ke proses perulangan for pakai bentuk heksagonal. Jadi I-nya dimulai dari 0 kan, sampai pengecekan to I kurang dari N. Jika benar, kita akan input variabel R berindeks I. Terus lanjut ke proses perulangannya I++. Terus anak panahnya kita balikan ke kondisi ke inisialisasi yang awal tadi, perulangan for yang paling awal ini. Jadi kita cek terlebih dahulu seluruh ini sampai seluruhnya itu sudah tercukupi atau terpenuhi. Nah, jika sudah, kita tarik garis keluar yaitu false. Lanjut ke proses for yang kedua. Ada I, inisialisasi 0, pengecekan I kurang dari N kurang 1. Jika benar, cek lagi for yang ketiga, yaitu for yang variabelnya itu J, yang di sini. Dan jika benar, baru kan tadi masuk ke kondisi if, yaitu tukar-menukar. Apakah yang depannya itu lebih besar dari yang kedua? Variabel R berindeks J lebih besar dari variabel R berindeks J plus 1. Jika benar, kita akan lanjut ke proses tukar-menukarnya. Tukar-menukarnya seperti yang tadi, misalnya 50 lebih besar di awal daripada 30. Kan di sini proses perulangannya itu perulangan dari nilai terkecil ke terbesar kan? Nah, makanya kita tukar-tukar gitu kan sampai nilai yang paling kecil itu berada yang paling terdepan menggunakan proses yang ini tadi, DEM ini sebagai wadah sementara. Nah, jika sudah melakukan prosesnya baru kita tambah menggunakan proses perulangannya tadi kan ada yang bagian variabel J itu kan ada J++. Kita masuk J++, kita tarik lagi ke proses perulangan yang bagian variabel J++. Nah, jika sudah terpenuhi, baru ke false. Sedikit tambahan lagi di kondisi if yang R ini, jika false, maka kita langsung saja tarik ke J++. Jika true, kita akan masuk ke proses tukar-menukarnya terlebih dahulu. Namun jika false, kita akan langsung ke proses tambahannya, yaitu J++. Nah, lanjut lagi, kembali pengecekan yang kondisi false dari perulangan variabel J ini kan. Nah, di bagian false itu, kita akan masuk ke proses I++-nya. Nah, di I++ ini kita tarik lagi ke bagian bentuk for yang kedua, yang variabel itu, namun yang kondisi N yang kurang 1 ini. Nah, jika sudah ditarik, di bagian ini kan tadi kan ada nilai true dan false kan, jadi di bagian ini kita tarik dari false ini turun ke bawah. Baru di sini pengecekan dari I sama dengan 0 sampai to N kurang 1. Dan jika benar, kita akan input si variabel R-nya berindeks itu. Lalu I++ dan kita kembali ke sini. Jika sudah dikembalikan, proses arah baliknya setelah semua sudah selesai, baru kita cetak ke hasil outputnya, yaitu hasil output nilai terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Nah, di sini untuk diurutkan dari nilai terkecil, tadi kan mohon maaf sedikit revisi penjelasan. Oh, jadi di bagian yang inputan R, I kurang J ini, I++ ini hasil cetakan dari diurutkan nilai terkecil ke terbesar. Nah, jika sudah diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, kita lanjut lagi. Kan kita akan mencari lagi kan, yaitu proses selanjutnya yang diurutkan dari terbesar ke terkecil. Kita tarik lagi, ada kondisi baru, perulangan baru, yang dimana variabel itu sama dengan N kurang 1 ini kan, terus pengecekan kondisi I kurang dari sama dengan 0. Nah, jika benar, kita akan inputkan variabel yang tadi, variabel R berindeks I. Nah, untuk perulangannya itu I min. Jadi artinya tuh kita ngulang mundur nih, kita ngambil angka yang paling akhir setelah diurutkan yang bagian proses penukaran si wadah sementara yang tadi, yang DEM-DEM ini. Nah, jika sudah selesai, kita baru cetak, diurutkan dari terbesar ke terkecilnya. Nah, jika sudah, end. Jadi programnya itu selesai. Nah, baik di sini untuk penjelasan hasil program lebih mendalam ketika saya mengoding tadi, baik langsung saja untuk yang pertama kan tadi kan saya masukkan N-nya itu kan ada 9. Nah, selanjutnya program meminta input angka 9 sebagai penentu berapa banyak data yang akan disimpan ke dalam variabel bernama A tadi kan. Nah, jadi datanya itu ada 9, data ke 1 sampai ke 9. Nah, tadi kan saya masukkan itu ada 55, 45, 40, 25, 20, 10, 75, 35, dan 5. Nah, baru kita urutkan terlebih dahulu. Program kita bandingkan dua angka terlebih dahulu, 55 dan 45 nih. Jika angka di sebelah kiri lebih besar, nah 55 kan lebih besar dari 45 kan, maka posisinya itu ditukar menggunakan bantuan variabel yang wadah sementara yang tadi, yang DEM ini. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya proses ini akan diulang terus-menerus sampai semua angka berada di posisi yang benar, yaitu angka kecilnya itu paling di depan dan angka besarnya itu paling di depan. Nah, jadi jika diurutkan dari terkecil ke terbesar,
Jadi terkecilnya itu dimulai dari 5 dan yang paling besarnya itu berakhir angka 75. Terus yang selanjutnya, program menampilkan hasil urutan dengan cara membaca data dari kotak pertama. Kotak pertama kan pakai array kan, jadi kita bacanya tuh kamarnya tuh dari indeks 0, karena array itu baca kamarnya tuh dari indeks 0, baru 0, 1, 2, 3, dan selanjutnya, bukan baca dari 1. Sampai ke kotak terakhir, yaitu indeks n dikurang 1. Indeksnya 9, jadi dikurang 1. Jadi kamarnya itu ada 8. Walaupun kita menginputkan n-nya itu sebanyak 9. Karena saya pakai array, jadi kamarnya itu ada 8, bukan ada 9. Karena dimulai dari 0. Terus, selanjutnya, jika diurutkan dari terbesar ke terkecil. Jadi, angka pertamanya itu 75 dan berakhir angka yang paling kecilnya itu ada 5. Terus selanjutnya, yang terakhir, program menampilkan hasil urutan secara terbalik, yaitu mulai membaca dari kotak paling ujung ke belakang menuju ke kotak paling depan. Yang paling terakhir tadi, di hasil output, ya, di hasil runnya tadi ada proses complete push enter. Jadi semua baris perintah itu sudah selesai dijalankan dengan sukses dan program menunggu tombol enter ditekan untuk menutup jendela hasil runnya itu. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan tugas video soal nomor 1. Mohon maaf dari saya jika terdapat banyak sekali kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.